Hebat ya Malaysia, negara kecil, sumber daya alamnya pun terbatas, tidak seperti di Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya berlimpah. Tetapi kemana lari? Malaysia sedikit lagi menjadi negara maju dengan penghasilan masyarakatnya tinggi, sekitar 237 juta per tahun. Apakah nggak malu para pejabat Indonesia? Malaysia negara kecil loh. Bisa mereka mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan di Indonesia malah masyarakatnya yang bingung. Mikirin pejabat-pejabat, mikirin negara. Dan kadang-kadang masyarakatnya pun pusing dengan pajak ini, pajak orang, tetek bengek. Hebat ya Malaysia. Indonesia kapan? Gue beneran salut ya gimana negara orang bener-bener menarik wisatawan untuk dapat penghasilan untuk negaranya gitu. Nggak cuma merah lewat pajak ya, tapi kreatif gitu. Dimana pemerintahnya tuh benar-benar bekerja. Ini kalian lihat ya, fasilitas yang ada di belakang gue ini kayak lampu-lampu gitu ya. Tuh, itu semua difasilitasi sama kerajaan guys. Terus misalnya nih di pusat kota ini banyak bangunan rumah-rumah gitu ya. Itu bagian luarnya tuh memang dicat sama kerajaan. Jadi kerajaan bayar lah ya. Dan dia yang memfasilitasi biar terlihat cantik gitu kawasan tersebut. Nah terus kalian lihat nih, itu kan kayak ada yang narik becak, terus ada lampu-lampu gitu. Nah kalau yang ini ya, becak-becak ini itu juga difasilitasi sama kerajaan ya tuh. Nah belum lagi di sini selalu ada event. Sekarang saksofon ya, kadang ada konser, ada apa, itu juga dibiayai sama kerajaan. Kadang disediain cemilan juga buat pelancong di sini guys. Apalagi kalau soal jalanan ya, jangan ditanya, benar-benar tidak ada yang bolong-bolong, cantik banget ya. Dan nggak ada sampahnya. Jadi nggak soal seberapa kecil atau besar kawasan tersebut, jika dikelola benar-benar baik dan bagus gitu ya, terus nggak ada ormas-ormasan, nggak ada tukang parkir liar, itu menarik pelancong yang sangat besar gitu dari berbagai negara ya, kreatif banget. Jadi ini bukti yang benar-benar pemerintahannya tuh kerja, kelihatan kok hasilnya ya. Pengen banget sih yang gue expose itu Indonesia ya, karena Indonesia alamnya itu kaya banget gitu, tapi sayang aja tidak dikelola dengan baik. Nah kalau di negara orang itu benar-benar dikelola dengan baik guys, itu sih yang bikin gue kagum ya. Udah kayaknya gue jadi mata-mata di negara orang. Nah kalau yang bagus-bagusnya itu wajib kita tiru nggak sih? Kalau yang jelek-jeleknya jangan gitu. Apa gue jadi tour guide di negara orang aja kali ya, lumayan sih budgetnya. Jadi ini sekedar masukan aja sih biar negara kita jauh lebih baik. Koreksi kalau bener. Tulis pendapat kalian, share video gue, follow akun ini. Oke guys, kita lagi di wisata Malaysia ya, casual casual. Nah, tapi harganya tuh lihat tuh. Mobil RM5, motor kok gratis, free Palestine. Nih, itu motor gratis, mobil, jadi tuh bayar cuman sekali dan ini resmi gitu ya. Jadi dikelola dengan baik wisatanya gitu loh. Indo, jalan dikit pungli, ini beda mas, ormasnya ini beda, terus aja duit pungli. Gimana mau sukses, gimana mau maju bule-bule, duit lagi ya. Kita sudah habis ya, pungli di mana-mana Indonesia. Ayo pergi ke Malaysia aja deh ya, capek ya. Tolong semoga Indonesia berubah, no pungli. Dah. Yeah. Bang, di Malaysia aman nggak? Kau tanya pula di Malaysia ini aman. Hingga aman itu di Medan. Di Medan kalau kau bilang aman nggak, pasti nggak aman. Karena apa? Karena di Medan tuh sarangnya maling, sarangnya begal. Kalau di Malaysia ini nggak ada kita takut-takutnya. Kau mau jam 3 malam pun kau jalan ke sana, ke luar sana, tak ada yang ganggu kau. Kalau kita jalan di Medan jam 11 malam ke atas, kita jalan naik motor, habislah kena rembat, kena rampok ya kan. Kalau di Malaysia ini itu nggak ada yang namanya kita dirempat di tengah jalan, diganggu di tengah jalan. Di sini tuh negara yang paling aman. Kalau soal tanya keamanan, di negara Malaysia inilah negara paling aman. Kalau di negara kita di Medan, nggak bisa bilang apa-apa lagi. Kita di depan rumah aja tak aman, bagaimana kayak mana kita mau keluar lagi sana lagi jauh lagi nggak aman. Depan rumah aja bisa nggak aman sama maling, sama orang-orang jahat ya kan. Kayak mana mau kita jauh lagi. Kalau di Malaysia nih menurutku sih ya, negara paling aman. Nggak adanya namanya maling ayam, yang adanya ayam 50. Karyawan saya kan semua orang Indonesia. Iya, ini orang-orang Indo Ramai. ternyata. Karyawan saya semua orang Aceh. Jadi kalau kamu datang Aceh, Medan. datang Iya. dari Malaysia ke Indo, kamu Oke. pakai orang-orang dari Indonesia. Jadi sewaktu saya di Malaysia dulu kemarin, memang karyawan saya semua dari Indonesia. Oh, So
So waktu saya pindah di Indonesia nih, semua karyawan saya ada nih semua saya pindahkan ke Oh, Indonesia. kenapa nggak pakai karyawan Malaysia waktu di Malaysia? Ada juga beberapa. Kerana apa saya balik ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh, Jujur. di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Nah, ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Right. Dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak, bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh baru ada. Kalau Indonesia ni everywhere lah ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan, contoh Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia bang terima kasih bang. Oh, sampai sujud-sujud. Beda. Jujur beda. Memang beda. Itu bikin kamu tersentuh. Sentuh. Inflasi anjlok dan pengangguran menyusut. Malaysia tinggal 7,1% lagi jadi negara maju, Indonesia ketar-ketir ketut, tanya jor. Kalau Indonesia pula gimana? Apakah penganggurannya menyusut? Dan apakah anjloknya itu menyusut? Tidak, tapi tetap. Rupiah anjlok, mana ada menyusut? Tetap aja juga anjlok. Pengangguran pula macam mana? Tetap aja pengangguran masih ada. Kalau tidak percaya, banyak pati-pati dari Indonesia yang masuk ke negara orang secara haram. Jangan ketar-ketir ya Indonesia. Jangan Indonesia ketar-ketir baca ini. Kalau tokohnya kan jelas Mahathir Muhammad. Ya, kalau sekarang kan Anwar Ibrahim, tapi kan dia meneruskan sukses dari Mahathir Muhammad. Ini counterpartnya Lee Kuan Yew di Singapura. Ya. Dua-dua besar dalam tradisi Inggris kan, ini parlementarian. Pernah musuhan. Sekarang Mahathir masih hidup loh, 101 tahun usianya dan masih sehat berpikir. Tapi kan dia meletakkan fondasi sukses di Malaysia. Nah, salah satu contohnya adalah, jangan lupa Mel, sekarang itu Malaysia. Kalau tadi Vietnam banyak menerima sekarang karena masih awal ya, industri yang dianggap teknologinya masih rendah, tekstil, sepatu, garment, manufacture, tapi yang nanti mungkin high tech, tetapi sekarang ini masih yang low tech manufacturing. Kalau Malaysia sudah high tech. Ekspor di dunia ini untuk manufacturing chips, ya, ekspor chips, microchips, dua negara paling besar. Yang satu Taiwan untuk TMC. Untuk apa namanya advanced microchips, tapi kalau yang non advanced tetapi untuk penggunaan umum itu Malaysia. 30% dari ekspor microchip sedunia itu dari Malaysia. Dulu kan dia sawit, tapi dia bisa beralih dari ekonomi commodity based ekonomi, minyak, Petronas kan. Sekarang dia lebih banyak ke high-end manufacturing economy. Nah, ini aku ingat abang pernah cerita dulu sebenarnya mau ke Indonesia ya? Saya mau ke sini, mau ngomong itu. Zaman dulu, tahun 70-an, yang namanya pemula dari microchip industry itu kan Intel, tetapi ada bapaknya Intel perusahaan yang namanya Fairchild, ya, pemenang Nobel segala macam. Ini kan yang membentuk Fairchild, lepasan dari suatu ini Silicon Valley nih, anak-anak muda dia bikin. Nah, mereka setelah berkembang mau bikin, ya biasa kan, setelah melihat bahwa industrinya udah mateng, dia cari pekerja murah untuk awal dipindahkan. Mau pindah ke Batam, Indonesia, sama Indonesia nggak dikasih, pindahnya ke Malaysia. Waktu itu dianggap oleh pemerintahan Pak Sudomo kalau nggak salah, waktu itu ada masalah keamanan, tenaga kerja, ada macam-macam. Malaysia bilang welcome. Dari situlah awal muasal. Kalau dulu kan kita masih mau industri pesawat terbang, ya industri berat, ya kan. Malaysia kan mungkin Mahathir menyadari
bahwa zaman ini kan revolusinya elektronika. Komputer, kemudian internet, chip, mereka pasti belum kebayang seperti sekarang. Tapi kan terbukti bahwa semua sekarang ini kan revolusi elektronika, internet, digital revolution. Nah, mereka menerima Fairchild. Dan sejak itu, bukan cuma itu, kalau Thailand kan mencoba industri mobil, ya. Jangankan Thailand, di Detroit aja kesulitan dengan industri mobil. Kan orang bilang Thailand is the Detroit of Asia yang tidak lagi bertumbuh. Tapi Malaysia ngambilnya bukan mobil. Ya dulu pernah coba mobil Proton, gagal kan? Tapi dengan elektronika, dengan satu industri yang high tech yang baru, dia berkembang pesat. Dan itu yang menjadi landasan kemajuan Malaysia, pilihan pemimpin. Laki-laki ini soal pemimpin. Iya. Dan Malaysia walaupun Mahathir waktu itu retorikanya itu agak proteksionis, agak anti industri, anti ini, tetapi secara kebijakan justru jauh lebih terbuka ketimbang Indonesia dalam periode manapun. Penetrasi modal asing, bagaimana bank-bank di Malaysia terbuka terhadap bank seluruh dunia, itulah kepandaian Mahathir. Retorikanya kayak populis, Natif Bumi Putra lah. Bumi Putra, retorikanya, tetapi kebijakannya itu kalau orang bilang neoliberal. Itu kan slogan, tetapi intinya pro pasar. Sama dengan yang dilakukan di Vietnam sekarang dengan cara lain. Yang satu dengan demokrasi, dengan sistem parlementarian, yang satu dengan sistem komunis, tapi dua-duanya membuka diri seluas-luasnya kepada modal asing, investasi dari negara lain, In a way, market Cina kan ekonomi. begitu juga Cal, sebenarnya. Ya, bukan cuma in a way, iya. Cina exemplify. Deng Xiaoping kan, dia nggak Model lagi itu. peduli Ya. komunis kayak kapitalis sosialis, kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa nangkap tikus. Oke kok kalau orang mau jadi kaya lebih dulu, tetapi yang penting begitu banyak yang masuk modal dari luar, dari Amerika terutama, Apple masuk bikin pabrik besar, Tesla masuk bikin pabrik besar. Deng Xiaoping bilang masuk kemari, kita pelajari teknologimu, kita pelajari manajemenmu. Cuma yang penting memang kucing hitam atau kucing putih, yang penting ada kucingnya dulu.